Selanjutnya saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Selanjutnya sebelum mulai Mbak Kurnia ya. Iya, Pak. Nggak usah dibacakan semuanya, yang langsung judul, tujuan, langsung isu aja. Misi-misi nggak usah. Iya, Bapak. Monggo langsung lanjut. Ya, izin share screen nggih, Bapak. Sudah tertampil, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Hanggoro SPI MPPME selaku penguji, Ibu Endang Sri Lestari SPDM MPD selaku mentor, dan Bapak Sakroni selaku coach. Perkenalkan, saya Kurniasari dari instansi pemerintah Kabupaten Magelang, unit kerjanya SKB Kabupaten Magelang sebagai pamong belajar. Perkenankan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan pelaksanaan gerakan literasi melalui storytelling dengan metode read aloud di YouTube dan penataan pojok baca guna persiapan pembelajaran tatap muka terbatas pada program PAUD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Magelang. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Magelang adalah satuan pendidikan nonformal di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, yang mana mempunyai visi terwujudnya peningkatan mutu. Lanjut aja, langsung isu aja. Ya, Bapak. Pada di SKB Kabupaten Magelang itu terdapat beberapa program, salah satunya program PAUD, di mana setiap pamong belajar itu diberikan tanggung jawab untuk menjadi koordinator program, dan saya menjadi koordinator program PAUD. Jadi isu yang saya ambil ini berada di program PAUD. Ada 5 isu yang saya dapatkan ini rata-rata dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran yang semula tatap muka menjadi pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun isu dari kelima isu itu saya analisis bersama dengan rekan sejawat atas persetujuan mentor untuk agar objektif itu begitu tidak subjektif. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis AKPL yang mana mendapatkan 3 isu yang memenuhi syarat, yang kemudian dianalisis lagi menggunakan teknik USG yang mendapatkan isu yang paling urgent, yaitu belum optimalnya pelaksanaan gerakan literasi pada program PAUD. Faktor penyebab isu dari sisi manusianya, penyebabnya yaitu kurangnya kemampuan orang tua dalam menggunakan video conference untuk pembelajaran jarak jauh. Belum adanya petugas atau pendidik yang bertanggung jawab dalam pengembangan gerakan literasi. Kurangnya kemampuan pendidik dalam menggunakan teknologi. Dari sisi sarana seperti rak buku di setiap kelas tidak dioptimalkan. Buku-buku bacaan anak yang ada tidak diinventarisir dan digunakan secara maksimal. Lingkungan kelas yang belum tertata untuk mendukung gerakan literasi. Dari sisi metode, penyebabnya belum disusun metode atau langkah gerakan literasi yang jelas. Metode yang digunakan saat ini kurang inovatif dan bervariasi. Dari sisi lingkungan, belum optimalnya pelibatan orang tua dalam pelaksanaan gerakan literasi. Selanjutnya, gagasan pemecah isu. Mengingat saat ini pada program PAUD SKB Kabupaten Magelang itu masih dalam masa pembelajaran jarak jauh, namun pada saat ini sudah dalam tahap persiapan pembelajaran tatap muka terbatas atas arahan dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu, gagasan pemecah isunya ada 2, yaitu membuat metode pelaksanaan gerakan literasi dengan memanfaatkan media digital pada masa pembelajaran jarak jauh dan mengoptimalkan sarana pojok baca untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh karena itu, saya mengangkat judul peningkatan pelaksanaan gerakan literasi melalui storytelling dengan metode read aloud di YouTube dan penataan pojok baca guna persiapan pembelajaran tatap muka terbatas pada program PAUD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Magelang. Kegiatan storytelling ini dipilih karena pada pendidikan anak usia dini itu pembelajaran literasinya baru sebatas pengenalan huruf, pengenalan angka, pembiasaan menyukai membaca buku, dan kemampuan menyimak dan bercerita. Kemudian menggunakan metode read aloud ini karena banyak
keunggulannya daripada metode yang lain dan menggunakan media YouTube ini karena kemudahan aksesnya. Sesuai dengan judul aktualisasi, maka tujuan aktualisasinya yaitu meningkatkan pelaksanaan gerakan literasi pada program PAUD SKB Kabupaten Magelang melalui kegiatan storytelling dengan metode download di YouTube untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi pada masa pembelajaran jarak jauh dan penataan pojok baca guna persiapan untuk gerakan literasi pada masa pembelajaran tatap muka terbatas. Kegiatan aktualisasinya ada 9 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan yang pertama yaitu pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama menghubungi mentor untuk melaksanakan konsultasi, yang kedua diskusi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi, yang ketiga meminta persetujuan pelaksanaan aktualisasi dari mentor. Output yang dihasilkan yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor dan hasil kegiatannya, dokumentasi dan catatan hasil konsultasi. Kegiatan yang kedua, koordinasi dengan pendidik program PAUD terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama menghubungi pendidik program PAUD untuk melaksanakan koordinasi, yang kedua menyampaikan langkah-langkah pelaksanaannya, dan yang ketiga berdiskusi dengan pendidik program PAUD terkait pelaksanaan rancangan. Output yang dihasilkan yaitu terlaksananya koordinasi dengan pendidik terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi dan hasil kegiatannya berupa dokumentasi dan catatan hasil koordinasi. Kegiatan yang ketiga, pembuatan storytelling dengan metode read aloud di YouTube. Tahapan kegiatannya yang pertama menentukan tema, yang kedua mencari referensi e-book cerita bergambar, yang ketiga mengunduh e-book cerita bergambar sesuai tema, yang keempat membuat storytelling dengan metode read aloud menggunakan aplikasi Vlogno atau VN. Jadi nanti e-booknya itu ditampilkan dalam video gitu Pak, terus saya membacakan cerita direkam. Gitu. Tahapan yang kelima mengunggah video di YouTube. Output yang dihasilkan terlaksananya pembuatan storytelling dengan metode read aloud di YouTube. Hasil kegiatannya catatan penentuan tema dan judul e-book, dokumentasi pembuatan video, video storytelling, dan link di YouTube-nya. Kegiatan yang keempat, persiapan sosialisasi kepada wali murid. Tahapan kegiatannya yang pertama, berkoordinasi dengan pendidik PAUD tentang teknis sosialisasi kepada wali murid. Yang kedua, menyiapkan materi sosialisasi menggunakan PowerPoint. Ini materinya mungkin berupa apa itu gerakan literasi, tujuannya, kemudian kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan yang ketiga, membuat kuesioner awal tentang gerakan literasi di sekolah menggunakan Google Form. Kuesioner ini nanti berisi tentang bagaimana pengetahuan wali murid terhadap gerakan literasi dan gerakan literasi apa saja yang sudah dilaksanakan di sekolah. Karena ini usernya adalah anak-anak PAUD, maka otomatis melibatkan orang tua dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang keempat, berkonsultasi dengan mentor terkait materi sosialisasi dan kuesioner. Kegiatan nomor 5, finalisasi materi dan kuesioner. Yang keenam, membuat undangan sosialisasi. Yang ketujuh, membuat daftar hadir. Output yang dihasilkan yaitu terlaksananya persiapan sosialisasi kepada wali murid dan hasil kegiatannya dokumen draft materi sosialisasi, dokumen draft kuesioner, dokumentasi dan catatan hasil konsultasi, dokumen materi sosialisasi, flyer undangan, link daftar hadir pada Google Form. Kegiatan yang kelima, pelaksanaan sosialisasi kepada wali murid secara daring. Tahapan kegiatannya, yang pertama mengirimkan link daftar hadir di grup WA. Yang kedua, meminta wali murid untuk mengisi daftar hadir. Yang ketiga, mengirimkan link kuesioner di grup WA. Yang keempat, meminta wali murid untuk mengisi kuesioner. Dan yang terakhir, mengirimkan materi sosialisasi di grup WA. Output yang didapat yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada wali murid dan hasil kegiatannya, dokumen daftar hadir, dokumen hasil kuesioner awal, dokumentasi pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan yang keenam, pelaksanaan storytelling dengan metode read aloud di YouTube. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat jadwal pengiriman storytelling dengan metode read aloud di YouTube. Yang kedua, mengirimkan link YouTube kepada wali murid. Yang ketiga, menyampaikan kepada wali murid untuk mendampingi peserta didik atau anak dalam mengakses video tersebut.
Yang keempat, menyampaikan kepada wali murid untuk mendokumentasikan berupa foto atau video kegiatan anak menyimak storytelling dan mengirimkannya di grup WA. Output yang dihasilkan yaitu terlaksananya kegiatan storytelling dengan metode Read Blue di YouTube. Hasil kegiatannya dokumen jadwal pengiriman, dokumentasi pengiriman link storytelling, dan dokumentasi kegiatan peserta didik atau anak dari wali murid. Kegiatan yang ketujuh yaitu penataan pojok baca dan lingkungan kelas untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama tahapan kegiatannya yang pertama mengumpulkan buku yang ada di PAUD SKB Kabupaten Magelang, yang kedua mengelompokkan buku menjadi kelompok buku cerita dan kelompok buku pengetahuan lain, yang ketiga menstempel buku yang belum distempel, yang keempat menata buku cerita pada pojok baca pada layanan usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Yang kelima menghias pojok baca. Mungkin hiasannya nanti diberi tulisan-tulisan A, B, C sampai Z atau angka 1 sampai 10 dan poster ayo membaca. Output yang dihasilkan terlaksananya penataan pojok baca dan hasil kegiatannya dokumentasi sebelum penataan, proses, dan sesudah penataan. Kegiatan yang ke-8, evaluasi pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat kuesioner kemanfaatan kegiatan storytelling dengan Google Form ini ditujukan untuk wali murid. Yang kedua, membuat instrumen evaluasi kegiatan yang telah dilakukan untuk mentor atau kepala SKP. Yang ketiga, mengirimkan kuesioner akhir kepada wali murid. Yang keempat, melakukan penilaian oleh kepala SKP. Dan yang kelima, melakukan perbaikan pada hal-hal yang perlu diperbaiki. Output yang dihasilkan yaitu terlaksananya evaluasi kegiatan dan hasil kegiatannya, dokumen dan link kuesioner kemanfaatan kegiatan, dokumen instrumen evaluasi kegiatan, dokumen hasil pengisian kuesioner, dokumen hasil evaluasi kepala SKP, dan dokumentasi perbaikan. Kegiatan yang ke-9, penyusunan laporan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan. Yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi. Bisa dibaca semua Pak Saroni? Saya rasa cukup mungkin. Karena Jumat kita mepet, kita nanti setengah ini. Ya. Bisa lanjut aja Pak. Oke. Jadwalnya ya ada. Jadwalnya ini jadwalnya ya. Bapak. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung aja testimoni dari mentor, Bu Kurnia, kami persilahkan. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imambono, Bapak Sakroni, serta teman kami Mbak Kurniasari, mohon izin Bapak, mohon izin kami menanggapi apa yang menjadi kegiatan yang disampaikan oleh teman kami Mbak Kurniasari, bahwa PAUD merupakan salah satu program di SKB dan pada tahun 2019 PAUD Bina Yoga merupakan salah satu PAUD unggulan di Kabupaten Magelang, sehingga kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang optimal, yang maksimal. Selama ini, selama pandemi, banyak hal yang harus kita sesuaikan, banyak hal yang harus kita ubah, termasuk dalam pembelajaran, yang mana kita harus melaksanakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, sehingga harus ada inovasi-inovasi di dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, khususnya pada program PAUD. Di mana gerakan literasi yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah serta ditingkatkan oleh Kabupaten Magelang khususnya dengan adanya Bunda PAUD Mengajar dengan mendongeng. Alhamdulillah ini sudah menginspirasi Mbak Kurniasari untuk membuat atau memunculkan suatu inovasi baru dalam literasi ini. Yang kemarin
pada saat sebelum pandemi memang kami belum optimal di dalam semacam mengorganisir kegiatan literasi yang ada di PAUD. Namun saat ini harapan kami dengan kegiatan ini, kegiatan inovasi dari Mbak Kurniasari ini bisa berkontribusi pada lembaga, pada SKB Kabupaten dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pelayanan PAUD kami. Mungkin itu yang bisa kami haturkan. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon izin Bapak. Ya, terima kasih Bu Mentor. Langsung saja arahan dari Bapak Penguji, Bapak Dwi Anggoro, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saroni. Kita hormati Bu Mentor. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk bisa bergabung bersama kita. Dan tentunya yang berbahagia Saudari Kurnia Sari ya. Iya, Bapak. Berbahagia enggak hari ini? Deg-degan, Pak. Bahagia Deg-degan, tidak? Pak. Ya? Deg-degan. Oh deg-degan. Kok deg-degan malah harus bahagia kok malah deg-degan. Bahagia itu meningkatkan imun. Nggih, Pak. Apa yang deg-degannya apa? Sudah lama nggak Kenapa deg-degan? mengalami ujian seperti ini, Pak. Nanti ikuti sudah disampaikan ya, judulnya adalah peningkatan pelaksanaan gerakan ya. Nggih, Pak. Jadi sebenarnya sudah ada gerakan literasi itu sudah ada, Nggih. pelaksanaannya sudah ada, kemudian saudara mau meningkatkan, begitu kira-kira ya? Nggih, Pak. Ya, oke. Jadi untuk literasi sendiri kalau untuk anak PAUD, ini kan PAUD ya nih ya. Nggih. Ini memang sudah bisa membaca juga. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pak, kalau untuk PAUD itu baru belajar membaca, mengenal huruf, mengenal angka begitu, Pak. Jadi belum dianjurkan untuk membaca. Namun alangkah baiknya kan kita memberikan pembiasaan agar anak tetap bisa meningkatkan minat bacanya terhadap buku. Oke, jadi karena anak SD yang kelas 1, 2, 3 itu kadang-kadang masih sulit membaca dia. Nah, jadi ini apalagi PAUD kan yang notabene dia harus bermain ya, bermain baru belajar gitu ya. Jadi bermain dulu yang diperbanyak mungkin baru belajarnya kan. Belajar sambil bermain. Iya, pokoknya harus ada permainan, dia harus dikaitkan dengan itu, malah banyak bermainnya kadang daripada belajarnya. Ya, karena memang dia belum porsinya untuk diajarkan untuk itu ya. Tapi kalau untuk persiapan dengan yang dia ajar yang ringan-ringan, dengan yang menyenangkan, mungkin dia termotivasi ya. Ingin tahu, oh ini hurufnya ini, terus kemudian merangkai kata gitu ya. Kalau anak PAUD itu baru belajar membacanya membaca gambar, Pak. Jadi kalau ada gambarnya, kan anak bisa membaca gambar tahapnya. Ya, dulu kadang-kadang juga susah juga loh ngajarin membaca ini. Ada tulisan, ada gambarnya gitu ya. Ya contohnya tulisannya BA, BA, BIB, bacanya apa? Celeng gitu deh. Dia, karena gambarnya celeng, dia di hutan itu dia taunya celeng Bu. Karena dia kasih tahu orang tua namanya celeng, padahal BA, BIB ya. Nah itu kadang-kadang bisa terjadi karena susah. Kan fokusnya udah gambar, visualisasi, bukan bacaannya. A, Y, A, Y, M, ayam. Itu langsung dia nunduk. Nah, bisa jadi nanti seperti itu. Itu dialami itu kadang-kadang ya. Jadi itu memang harus dikelola dengan baik. Jadi nanti harapan saya juga saudara di dalam peningkatan pelaksanaan ini benar-benar diperhatikan. Dia ada kemajuan, kadang memang yang lucu-lucu ya anak-anak ya. Yang namanya anak-anak kan ya. Kalau enggak lucu kan anak-anak lagi ya. Itu tuh saudara nanti di akhir sesi di laporannya harus saudara bisa tunjukkan seberapa meningkatnya. Ukurannya harus jelas, outputnya harus jelas. Jadi kalau di sini melakukan peningkatan pelaksanaan gerakan, sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa, before after-nya harus jelas. Oke ya, kira-kira gitu ya. Oke. Baik, kemudian untuk penulisan ini peningkatan judul ini ya dikasih spasi jaraknya 1,5 lah. Itu satu mungkin yang terlalu rapat gitu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian di tujuan tolong selain 2 yang saudara cantumkan, tujuan aktualisasi ini juga saudara harus mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai aneka. Itu jangan lupa, saudara harus terus tetap mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini di dalam setiap kegiatan.
Bahkan setelah jadi latsar nanti, saudara harus pada tugas pokok fungsi saudara. Itu harus saudara dasari dengan nilai-nilai aneka. Sehingga nanti menganalisis dampaknya tidak terlalu sulit kalau saudara sudah mengimplementasikannya. Tapi kalau sudah tidak bisa mengimplementasi, susah nanti di dalam analisis dampaknya. Ya. Kemudian di dalam teknis penulisan lagi, tadi bab 3-nya ya. Bab 3-nya ini ada yang beberapa yang memang banyak template di situ ya. Ini tolong disesuaikan, terutama kolom di ke-6 itu di khusus regional Jogja ini tidak menganut pada visi misi, sudah diturunkan ke tupoksi biar sama, saudara juga ke tupoksinya. Kalau untuk kolom 7 sudah bagus. Kolom 6-nya tolong diikuti temannya yang Sutriman nama Wahyu tadi. Baik Nanti Pak. dilihat di situ ya. Tupoksi atasan atau tupoksi sendiri Pak? Tupoksi atasan, mensupport berkontribusi terhadap tupoksi atasan, mentor. Tengok di punya Sutriman sama Wahyu tadi, ya. Oke, Pak. Kemudian di bab 3 itu langsung saja di situ unit kerja, identifikasi isunya nggak usah, dihapus saja di bab 3-nya. Langsung isu yang diangkat, terus gagasan pemecahan isu. Nah, pemecahan isunya jangan diisi tambahan kegiatannya. Selanjutnya akan dilaksanakan 9 kegiatan. 9 kegiatan ini juga dihapus karena dimasukkan di dalam kolom saja. Di kolom kedua saja. Ya, jadi di bab 3 tolong dihapus jenis kegiatannya di atas itu karena sudah masuk di kolom. Kemudian identifikasi isu tidak usah ada karena ada di bab 1-nya. Itu kira-kira satu saja untuk checkpoint apakah benar saudara nanti akan melaksanakan aneka ini ya di dalam pembuatan storytelling. Nanti anak TK ini melaksanakan storytelling gitu. Kembali. Mengaksesnya dari rumah. Terus? Menceritakan kembalinya kepada orang tua nanti. Terus saya di akhirnya kepada orang tua atau pada guru? Yang storytelling kan saya Bapak. Anak-anak hanya menyimak. Menyimak. Terus? Menyimak terus apakah bisa menceritakan kembali itu nanti kan orang tua yang mendampingi. Misalnya cerita tadi di ceritanya ini ada kucing dan apa bagaimana gitu Pak. Nanti terus kan ada kuesioner akhirnya itu nanti ada pertanyaan apakah anak bisa menceritakan kembali seperti itu. Itu kamu perhatikan dia suruh feedback lagi. Ayo tadi yang diceritakan ibu apa gitu seperti itu ya. Ini di dalam sosialisasi kok ada 2 kali apakah satu daring terus satunya luring gitu. Satunya tatap muka. Ini kok 45 ini persiapan Pak. Karena awalnya saya jadikan satu kegiatan tapi panjang sekali. Persiapannya panjang ya di dalam mau sosialisasi itu. Karena menyiapkan kuesionernya itu juga terus materinya Pak. Baik. Nah di dalam menyiapkan itu aja nilai komitmen mutunya di mana? Nggak usah membaca situ. Kira-kira apa yang mendasari komitmen mutu untuk persiapan sosialisasi? Inovasi Pak. Inovasinya di mana? Ada di daftar hadirnya, terus daftar hadirnya lebih lain dari yang biasa gitu. Lain Pak, kan biasanya nggak pakai Google Form, langsung ketika pembelajaran tatap muka kan Google Form gitu. Terus betul. Terus inovasinya apa? Anti korupsinya di mana? Kira-kira disiplin dalam mempersiapkannya sesuai waktu. Disiplin, yakin disiplin? Insya Allah Pak. Oke, etika publiknya di dalam persiapan sosialisasi apa etika publiknya? Menyampaikan dengan sopan dan santun kepada mentor waktu konsultasi. Nasionalismenya dalam persiapan sosialisasi apa yang muncul? Musyawarah dan mufakat dengan mentor ketika sosialisasi. Akuntabilitasnya? Bertanggung jawab dalam menyiapkan kuesioner, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diukur. Apa yang diukur? Kuesionernya Pak. Kuesionernya diukur? Panjang pendek gitu? Gimana ukurnya? Hasilnya. Nanti hasilnya dapat diukur gitu. Oke. Itu nanti yang akan saudara terapkan ya untuk mempersiapkan sosialisasi ya. Pak.
Nah, yakin. Coba dilihat yang dituliskan itu apa sama enggak ya kira-kira? Sama enggak ya? Ya enggak tahu. Ad- Coba dicek benar enggak? Nggih. Nanti kalau ada Ada saudara yang akan beda, Pak. mengimplementasikan nilai ini. Ada yang beda, ada yang beda. Ada yang Bagian lain gitu ya. ada yang lain, tapi mayoritas sama kok, Pak. Oh, itu sama. Nah, saudara ini pokoknya jangan asal tulis saja, tapi kira diterapkan nanti. Namanya aktualisasi, mengaktualisasikan nilai-nilai itu. Jadi harus Iya. dirasakan di dalam diri kita. Oh, saya harus berakuntabilitas, dalam bentuk tanggung jawab atau kejelasan target. Oh, saya harus sopan santun dalam beretika publik, dalam penyampaian, musyawarah mufakat itu nasionalisme saya. Gitu. Jadi harus sudah pasti jelas. Nanti tinggal pelaksananya tidak membaca kamus lagi. Apa ya nasionalisme kemarin ya? Kemarin diberikan ada berapa nilai ya? Tidak ada gitu lagi. Sudah pelaksanaan praktek esen gitu ya. Nggih. Jadi jangan berhenti sampai di tulisan saja ya. Tulis pun berbeda pula lagi dari yang akan kita laksanakan. Nanti berbeda lagi. Di sini sudah ditulis kerja keras, nanti di sana tidak ada nampak kerja kerasnya. Ternyata lain lagi kan. Boleh berkembang ya karena nilai itu nggak hanya cukup satu indikatornya, ada beberapa mungkin yang akan muncul di kemudian. Ya, nanti saudara analisis apabila tidak diterapkan ya. Oke. Pak. Baik. Ya, terakhir masih tahu fungsi ASN saudara? Masih, Pak. Apa? Pelaksana kebijakan pemerintah, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Bunyinya itu persis itu. Tidak, Pak. Kata-kata Nah, sendiri. Yang saya ingat intinya seperti itu, Pak. Ya, enggak apa-apa lah, enggak persis enggak apa-apa ya. Nanti dilihat dari undang-undangnya betul ya. Jadi biar tahu juga isinya apa, jangan sampai menyimpang gitu ya. Termasuk nilai-nilai tadi ya. Jadi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat bersatu bangsa ada 3 ya. Itu dihafalkan karena itu saudara jadi ASN nanti harus tahu persis tugas fungsi hak saudara kewajibannya apa. Udah nilai-nilai yang harus dilaksanakan agar saudara jadi profesional ya. Oke, baik, Bapak rasa itu ya karena sudah Jumat ya, jadi saudara diuntungkan ya karena Jumat sebenarnya masih banyak pertanyaan. Nah, Pak Sorin ini sudah membatasi Jumatannya ya. Jadi terima kasih dan kepada Ibu Mentor mohon dikawal ya di dalam pelaksanaan kegiatan agar bisa menyelesaikan aktualisasi dengan baik dan mohon dukungannya. Oke, ya, baik selamat melaksanakan aktualisasi ya. Kita tunggu nanti di dalam laporan akhirnya ya. Saudara semoga sukses ya dalam meningkatkan. Baik, saya kembalikan ke Pak Saroni. Ya, terima kasih Pak Dwi Anggoro sebagai penguji. Terima kasih Bu Mentor. Terima kasih Mbak Kurnia. Pertemuan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya.